Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema surat cinta untuk ayah. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada sebuah video tayangan kembali tentang momen haru sang ayah menangis melepas putri kecilnya. Ini di tayangannya. Momen ijab kabul merupakan saat yang mengharukan bagi pasangan pengantin termasuk juga bagi orang tua mempelai. Salah satu contohnya momen ayah yang harus melepas putrinya untuk menikah. Dalam video yang dibagikan tampak sang ayah terus menangis jelang acara ijab kabul putrinya. Karena tak bisa menahan tangis, beberapa orang lain tampak mencoba menguatkan sang ayah. Meski dengan terbata-bata, dia berhasil menyelesaikan kalimat sebelum akhirnya kembali menangis. Ini adalah hal-hal yang paling menakutkan sebenarnya kelihatannya ya. Yang punya anak perempuan gitu. Perempuan. Karena kita pasti akan berat banget untuk melepas. Apalagi kalau kita punya anak perempuan ini dari kecil kita sayang, kita manja. Tiga. Nah ini boleh gak sih dalam Islam anaknya setelah menikah gitu tetap tinggal sama ayahnya? Karena kan anak wanita ini kan deket banget sama ayahnya gitu. Apa memang harus jauh-jauh tinggal sama suaminya? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam Fadl, silakan. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Bagaimana jikalau ada seorang anak perempuan yang telah menikah lalu ternyata dia mesti tinggal bersama dengan ayahnya? Yang pertama, tidak mengapa seorang ayah bersama dengan anak perempuannya karena ayah adalah mahram daripada seorang anak perempuan, maka dia boleh bersama dengan anak perempuannya. Yang kedua, ternyata setelah menikah hak itu telah berpindah kepada seorang suami. Jikalau mungkin seorang suami tidak menginginkan ataupun tidak berkenan untuk tinggal bersama dengan ayah mertuanya, maka perlu untuk dibicarakan secara lanjut. Kenapa? Karena dalam Islam modal menikah bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi ada modal wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli dengan cara yang baik. Bagaimana cara menolaknya mesti baik, cara menerimanya mesti baik. Cara seorang anak wanita minta kepada suaminya agar ayahnya bisa bersama dia mesti dengan cara yang baik. Tapi kembali lagi secara hukum boleh-boleh saja, tidak ada keharaman karena dia adalah seorang ayah daripada anak perempuan tersebut. Akan tetapi jikalau ini terhalang oleh restu dan ridho suaminya, maka mesti ada pembicaraan lebih lanjut. Masya Allah. Dan yang
terbaik adalah pada saat menikah ya udah dilepas anaknya. Betul. Sambil mungkin dikontrol aja. Betul. Nggak bisa kita megangin anak kita terus sampai kapan gitu ya. Dan dia punya suami dan juga tanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya suami nanti ya semuanya. Benar Ustaz Syam Dan ya? tapi ini tidak bisa dipukul rata karena keadaan orang beda-beda. Ada Betul, mungkin betul. ayah yang butuh perawatan ekstra karena sakit gitu ya. mungkin Mungkin itu, keadaan ya, ya. ekonomi juga tidak memungkinkan. Jadi Betul. beda-beda. Makasih banyak Ustaz Siap. Syam. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Aduh luar biasa deh kalau ngomongin masalah anak apalagi udah mau nikah pasti orang tuanya udah deg-degan semua nih. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Waktunya kita memberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada jamaah Islamitin yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah bertanya kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya yo. Di sini dulu deh ya, maaf izin sebelah kiri dulu nih dari yang paling sedikit penduduknya laki-laki 2 orang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul A'la dari Masjid Ta'lim Al-Huda, Cipetir, Cikidang, Sukabumi. Masya Allah tepuk tangan dong buat Pak Abdul, silakan Pak Abdul A'la. Tanya dong Ustadz, Boleh Pak. saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Oh boleh. Iya atuh. Iya tuh, iya Abdul gitu dong ya. Saya mau bertanya, kita tahu bentuk kecintaan anak terhadap ayahnya yang sudah meninggal, itu dengan melaksanakan amal jariah. Nah, amal jariah apakah yang paling bagus untuk anak, bagi anak untuk orang tua yang sudah meninggal? Dan apakah amal tersebut harus disebutkan atas nama orang tuanya? Dan kalau tidak disebutkan apakah itu tidak sah Pak Ustadz? Ya, itu mungkin pertanyaan saya. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Abdul. Ini paling sering kejadian pas lagi sholat Jumat. Ya. Ini buat orang tua saya. Pas kira cemplungin, ya lupa tadi ngejebutin nama. Nah itu gimana tuh sah gak kira-kira? Aman ya? Iya mohon izin silakan Ustaz. Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa yang paling bagus dilakukan seorang anak? Amal jariah apa yang paling bagus dilakukan seorang anak untuk orang tuanya? Jawabannya adalah melanjutkan kebaikan orang tua. Jadilah anak soleh. Apa artinya soleh? Berfungsi, berguna, bermanfaat. Dan yang terpenting buat seorang anak, ketahuilah kan memang ada 3 yang dianjurkan, doa, kemudian sedekah, kemudian dengan ilmunya anak itu sendiri. Satu hal buat kita kepada anak, bagaimana kalau kita bersedekah? Kata Rasul, kenapa kau tidak bersedekah dengan niat pahala untuk orang tuamu? Dia orang tuamu dapat, kamu pun dapat. Tidak dibagi, tetap dapat. Dan bagaimana kalau tidak diniatkan? Jawabannya tetap orang tua dapat. Mana tepuk tangannya? Tetap orang tua dapat. Coba kalau ibu bawa kue, ada anak-anak kecil bawa kue ke rumah. Tanpa dia sebut orang tuanya kita tahu itu kue dari sebelah. Kenapa tahu? Anaknya yang bawa. Setiap hari Senin, orang tua yang sudah meninggal dunia akan dapat berita dari dunia. Perihal tentang anak-anaknya. Ini yang dilakukan anakmu, ini dilakukan anakmu. Itulah hati-hati. Di hari Senin itu ada berita yang sampai dari dunia untuk para penghuni kubur perihal tentang anak-anaknya. Ini Masya Allah. Ini anakmu lagi gini, lagi gini. Makanya Mas Fadli ajan di masjid. Pas orang mereka tuh, wow anaknya Pak Gani. Benar kan? Zainuri, Abdul Zainuri Gani, Al-Ghani. kakek saya Gani. Iya. Anak, saya lewat dong, saya udah tua banget nih. Anaknya Pak Gani kakek saya. Ih, jangan begitu dong Bapak. Lagi Iya, iya. ajan. Yang disebut bukan Fadlinya. Iya. Tapi yang disebutkan adalah bapaknya. Bapaknya. Anaknya jago banget, anaknya. Masya Tuh, Allah. makanya tetap dapat. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Yang sini lagi dulu ya Bu ya, izin ya. Sebelah sini dulu deh. Ya oke, boleh. Yang di tengah dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Mimi dari Majelis Taklim Al-Huda, Cipetir Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Ibu Mimi. Silakan Ibu Mimi pertanyaannya. Pertanyaannya, mohon saya mau bertanya ke Habib Usman. Boleh, boleh. Silakan Ibu. Sebagai anak yang terbaik, Ya, nggak apa-apa Ibu Mimi, tenang dulu. Tarik nafas dulu, buang lewat mulut, jangan lewat belakang. Kasihan temennya. Iya, silakan Ibu Mimi, Ya. boleh? pertanyaannya, contoh terbaik ayah dan anak itu adalah Siti Fatimah. dan Masya Nabi Muhammad. Allah. Betul, 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 Ya. betul. Saya mau bertanya, saya sebagai seorang anak perempuan, bagaimana caranya untuk menghibur seorang ayah yang lagi bersedih Oke, Masya dan Allah. semangat, biar semangat gitu. Masya Allah. Seperti Siti Fatimah menghibur Rasulullah ya, gitu ya? Iya, seperti itu. Masya Allah. Ya. Itu aja Ibu Mimi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Mimi. Yang lain senyum-senyum sotoy. Tapi pas kira suruh ngomong juga deg-degan salah. Grogi. Habib izin dijawab Habib. Pak Habib. Jangan ketawa-ketawain dulu, susah tahu kalau udah ngomong. Ya silakan Habib. Ya akhir, Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika disebut nama Sayyidatuna Fatimah, ini merupakan contoh manusia terbaik. Dan Sayyidatuna Fatimah adalah siapa? Adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan adalah wanita terbaik dan pemimpin surga. Itu Sayyidatuna Fatimah. Perlakuan Sayyidatuna Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan ketika Sayyidatuna Fatimah kecil, Rasulullah SAW ditindas, dihina, dicaci, dimaki, dan bahkan dilempari kotoran. Abu Jahal menyuruh siapa? Menyuruh Uqbah untuk menyirami kotoran yang paling bau atau yang paling busuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dilempari kotoran tersebut, maka Sayyidatuna Fatimah yang paling depan membela, maju. Untuk apa? Untuk membela ayahnya. Dan bahkan ketika ayahnya pernah dicekik lehernya, ditarik, maka Sayyidatuna Fatimah yang paling depan berani untuk melarang mereka, menegur mereka, dan bahkan maki mereka dengan kalimat-kalimat dia adalah seorang manusia yang jujur, yang gak pernah berdusta, yang kalimatnya selalu baik. Kenapa engkau perlakukan seperti ini? Itu Sayyidatuna Fatimah. Dan bahkan Sayyidatuna Fatimah ketika berjumpa dengan ayahnya dipeluk, dicium, dan duduk di pangkuannya. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika datang Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah bangkit berdiri. Berdiri menyambut Sayyidatuna Fatimah. Menyambut dengan kalimat-kalimat yang baik. Dipeluk anaknya, disayangi anaknya, dilihat anaknya dan didudukkan di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidatuna Fatimah. Ketika kita ditanya bagaimana pola pendidikan kita sebagai anak perempuan untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Yang pertama adalah orang tua harus menyentuh hati anak perempuannya. Sayangi dia, cintai dia, hormati dia. Berbeda perlakuan anak perempuan dengan perlakuan terhadap anak laki-laki. Ketika anaknya datang, ahlan wa sahlan, selamat datang, gimana kabarnya, sehat, Masya Allah, tabarakallah, senyuman yang baik, peluk, cium, usap kepalanya, doakan. Dan anak perempuan bagaimana caranya menyentuh hati orang tuanya? Ketika orang tuanya datang atau ayahnya datang, abahnya datang, sambut dengan sambutan yang baik. Kejar, cium tangan, peluk. Nah inilah bentuk apa? Bentuk cinta antara anak terhadap orang tuanya. Ketika dijalin seperti ini, maka kedekatan antara anak dengan orang tuanya, Masya Allah, subhanallah. Anak perempuan itu biasa dekat dengan ayahnya. Dan anak perempuan biasanya manja-manja terhadap ayahnya. Dan bahkan ayah wajib mendidik anak perempuannya dengan didikan yang baik. Karena apabila seorang anak perempuan tersebut dijaga sampai usia baliknya dan menikahnya, ketika dia menikah, gobiltun nikaha, watazwijaha bil mahri, nakdan atau madhkur, ketika dia sudah ijab kabul, terserahkan terhadap suaminya, maka anak tersebut dia memiliki anak perempuan, gak zina, gak maksiat, insya Allah dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dikatakan dalam hadis 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, saya 3, Ustadz Maulana 3, Maulana 3, saya 2. Saya 2.
Ya kan? Sasam belum. Sasam belum. Baru satu doang laki-laki. Hadisnya Rasulullah, siapa orang yang bisa jaga anak perempuannya, 3 anak perempuannya. Dia punya anak 3 perempuan, dia didik dengan baik, ketika dia menikah, nggak punya dosa apapun, dakhalal jannah. Kalau 2 anaknya? Kalau 2 juga bismillah. Bismillah. Kalau Ustaz Syam kasihan 1 dong. juga gak jadi masalah bismillah. Dia belum sama sekali. Oh, belum dong. perempuan. Jangan dibilangin. Iya. Kan masih muda. Masih muda ya. Belum. Masih banyak kesempatan. Belum, insyaallah. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Usman. Makasih banyak Ibu Mimi pertanyaannya. Dan nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Kita bicara masalah tentang solusi nih. Bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Terutama yang udah gak ada nih Ustadz Maulana nih. Sebenarnya ada cara. Ada cara ya. Sekarang kan zaman modern. Saya kiris ya. Oh bisa jelasin dari awal dong. Biar Gini, gak yang keliru. jelas buat jamaah yang ada di rumah, ayo alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Maka Allah. kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di Yang bawah ada di sebelah sini nih. Ini Nah, nih. ini itu dia. Ya, difoto dulu. Difoto dulu bisa loh jamaah boleh, nanti kalau bisa misalnya bisa dikirim ke keluarga. keluarga. Betul. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana informasinya buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah.